Sedulur Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas bagaimana membuat bahan bonsai yang maksimal dari hasil budidaya bahan bonsai di kebun kita di lahan ground, tentunya dari budidaya turun cangkok ya. Nah, sedikit saya mau berbagi untuk teman-teman, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mau ambilkan contoh untuk ini bahan bonsai waru juga dari turun cangkok juga, dan untuk ID yang lainnya tentunya sama ya. Kalau kita proses membuat bahan bonsai dari nol, dari budidaya turun cangkok, untuk kita membuat bahan ya, tentunya bahan akar, gerak dasar, dan pembesaran batang, pembuatan alur dan lain sebagainya, kita kalau pengen maksimal nanti seperti apa, kita baru lakukan pengepresan, penyetelan di atas. Oke, kita langsung menuju bahannya. Nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman teknik-tekniknya seperti apa. Sudah ada di hadapan saya ya. Untuk contohnya, ini bahan bonsai untuk waru merah dulu dari sejari turun cangkok, saya tanam di polybag. Kemudian setelah subur di polybag, akar sudah banyak yang tembus, saya langsung memasukkan ke dinding ground sini. Saya tata demikian rupa akarnya dan mulai pembesaran batang, kemudian tahap seleksi akar mana saja yang nanti saya mau pakai sudah saya besarkan, dan sudah ada satu tahap pemotongan akar dominan, membuat anak cabang akar sudah saya lakukan. Dan untuk ingat ya teman-teman, apabila kita membuat alur ya, kita sedikit mendekat untuk biar terlihat jelas ya. Oke, membuat alur ya, seandainya teman-teman pengen melukai batang ataupun pembuatan alur, membuat karakter kesan tua ataupun yang lainnya, kita maksimalkan biar menutup ya, seperti pada contoh ini. Nah, ini saya bikin alur sudah menutup ya, tulang tengahnya sudah tertutup dan membuat karakter luka yang sudah sedikit maksimal ya. Yang ini kita lihat tulang tengahnya masih terlihat ya, belum menutup. Nah, untuk teman-teman saya sarankan, ini apa yang saya lakukan di lahan, ternyata banyak juga sedikit kesalahan. Dengan kita belajar praktek langsung di lahan, tentunya kita akan tahu. Apabila kita melakukan pembuatan alur atau pelukaan, maksimalkan dulu biar menutup kira-kira 80, 90 ataupun 100%. Nah, seperti pada ini ada sedikit kesalahan. Ini luka tulangnya masih ya, terus atasnya saya setel, nanti akan saya press. Nah, seperti ini. Kalau di atas sudah di press, ini berat ya untuk menutup luka ini. Tapi bisa menutup, tapi akan lama sekali untuk penutupannya. Menunggu bekas press-pressan di atas, jalan dulu kambiumnya. Karena apa? Untuk pengelusan cabang-cabang, pecahan cabang nanti dia berusaha menutup bekas luka yang di atas dulu, baru dia menutup luka yang di bawah. Tentunya asupan nutrisi naik ke atas ke cabang, terus turunnya dia melewati luka yang di atas dulu. Jadi dia akan menutup luka yang di atas dulu, baru di bawah. Sebenarnya ini agak sedikit ada kesalahan. Seperti halnya contoh teman-teman kalau mendangkel di alam ya, biasanya mendangkel di alam kita carinya kaki bagus. Kalau kaki bagus terus atasnya oper, tentu pasti atas kita potong. Sama kalau saya pribadi ya, kalau saya yang saya lakukan terus melihat di alam pas kita dangkel, kita bandingkan ya, sama ya. Jadi kita memaksimalkan di bawah dulu, akar, batang, gerakan juga. Nah, nanti kalau seandainya dah akar di bawah maksimal, kita baru lakukan pemotongan, penyetelan di atas. Walaupun toh di atas itu oper, tapi kita mempunyai pondasi dan gerak dasar, kemudian batang yang maksimal dulu. Kalau seperti ini ada sedikit kesalahan, jadi tulang tengahnya masih belum jalan, atas sudah
akan saya potong. Nah, kalaupun bisa ini berat ya. Ini saya mau langsung melakukan eksekusi untuk pemotongan yang di atas setel. Ini saya lakukan sambung C-shape untuk stang kanan kirinya. Kalau ini titik tumbuh tunas asli ya, tidak sambung C-shape. Pas banget. Saya mau langsung lakukan untuk eksekusi. Nanti mungkin untuk terusan yang di atas tumbuh titik tunasnya di mana, nanti saya juga masih belajar. Nanti akan saya banyak belajar dari teman-teman senior juga. Kalau ini pecahan akarnya sudah keliling ya semua. Nanti mukanya mungkin dari sini untuk waru merah ini. Oke, selesai ya kali ini. Memang kita kalau membuat proses apalagi dari nol ya, dari turun cangkok, kita tidak bisa instan ya, akan lama sekali. Apalagi kita membuat dasar dengan membuat kaki, membuat gerak dasar dan pembesaran batang, pembuatan karakter memerlukan waktu sangat lumayan lama. Apalagi ini nanti masih tahap terusan ke atas, pecahan cabang, pembesaran cabang, penentuan back, pembesaran juga, terusan mahkota masih belum ada tumbuh titik tunas. Nah, kita membuat bahan bonsai tentunya memang benar-benar sulit. Pertama, kedua, kita harus banyak belajar dari teman-teman senior. Dan satu lagi, kita harus praktek. Kalau kita tidak praktek, kita tidak akan tahu ya. Walaupun secara teori bla 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 banyak sekali penjelasannya, kalau kita tidak langsung praktek, kita tidak akan tahu untuk proses, apalagi sampai nanti untuk pembuatan yang dia keseluruhan di atas sampai maksimal naik pot. Ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong, apa yang sudah saya lakukan di lahan ground. Saya langsung sampaikan untuk teman-teman, dan saya akan selalu update untuk perkembangan terkini seputar bonsai. Nanti saya terus banyak belajar dari teman-teman senior. Ini tadi sedikit ya tip bagaimana kita membuat maksimal bahan bonsai dari budidaya turun cangkok. Ini saya ambilkan bahan bonsai waru, ini sudah umur sekitar dari pertama naik ground ini hampir 2 tahun 8 bulan dari sejari. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan untuk teman-teman di video saya sebelumnya bermanfaat, menginspirasi untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.